kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan di hari yang ke-9 ya Bapak Ibu sekalian. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menjalankan satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saum Ramadan, dengan kondisi yang mudah-mudahan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan ditambah pada kesempatan pagi hari ini kita diperkenankan untuk bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka melalui media yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah terfikirkan gitu ya. Bagaimana kemudian belajar tentang sesuatu dari jarak jauh, dari rumah kita masing-masing, namun kemudian kita bisa mendapatkan insight yang luar biasa. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnah beliau. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan selamat datang atas dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang bisa diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Karena insya Allah kita sebentar lagi akan sama-sama mengikuti satu kelas yang luar biasa tentang wakaf. Dan ini menjadi salah satu instrumen langit yang bahwa wakaf ini tidak bisa kita pisahkan dari instrumen-instrumen langit yang lain. Di antaranya ada zakat, kemudian infak, sedekah, dan yang tidak kalah penting adalah wakaf. Bagaimana wakaf ini insya Allah akan menjadi salah satu instrumen langit dalam membangun umat. Baik, tanpa berpanjang kalam, karena insya Allah narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini sudah bersama-sama dengan kita, Dr. Imam Teguh Sabtono. Mungkin yang minggu lalu sudah mengikuti kelasnya, sudah cukup banyak juga kenal dengan beliau. Dan insya Allah yang baru ikut kelas di hari ini, nanti insya Allah dari beliau sendiri yang akan menyampaikan tentang diri beliau. Dan hari ini juga beliau merupakan bagian dari salah satu bagian dari Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap. Tanpa berpanjang kalam, kita sama-sama awali terlebih dahulu aktivitas kita pagi hari ini dengan satu aktivitas kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita semua. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Dr. Imam Teguh Sabtono. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pada pertemuan kita yang pertama kita sudah membahas tentang esensi harta. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang korporasi wakaf. Dan nanti pertemuan terakhir yang ketiga kita akan bicara atau diskusi agak lebih spesifik lagi, yaitu instrumen wakaf modern. Nah, terkait dengan tadi disampaikan bahwa ada beberapa teman-teman ini yang baru bergabung, ya sebelumnya perkenalkan, saya Imam Teguh Sabtono, yang di depan ini bukan Ustadz tetapi difitnah Ustadz, karena memang background-nya adalah lebih banyak di bankers. Dibilang profesional juga mungkin bukan, karena kalau profesional saya katakan kalau dia mengerjakan dengan baik pasti tidak dipecat. Nah, tapi yang di depan ini dipecat dari Presidir BNI Syariah. Yang sukses cuma satu kayaknya sebagai provokator. Baik. Nah, sekarang memang aktif di Global Wakaf sebagai komisaris Global Wakaf Corpora. Kemudian juga Presidir di Trihamas Syariah, yang kebetulan ini menjadi salah satu pelopor dari korporasi wakaf di Indonesia. Baik, jadi kita langsung saja mulai terkait dengan materi kita tentang korporasi wakaf. Baik, ini jadi pertemuan kita yang kedua. Nah, langsung saja kita mulai dengan sebuah pertanyaan besar nih. Apakah bekerja masih seperti ini? Ya, memang apa targetnya dan di mana kira-kira garis finishnya? Di situ ada sebuah hadis di sebelahnya yang mengatakan bahwa apabila
Jadi kalau kita sekarang berbisnis, kok perasaan makin lama makin berat, makin lama makin susah, kecewa dengan angka yang diperoleh, kemudian semakin tidak bisa bergembira, ini pasti ada yang salah. Karena jangan-jangan yang kita kejar di bisnis itu sudah bukan lagi rezeki, tapi yang kita kejar itu adalah dunia. Nah, ini yang bahaya. Pada saat yang kita kejar dunia, maka berlakulah hadis tersebut, ya. Apabila kita mengejar dunia, maka Allah akan meletakkan kefakiran di pelupuk mata kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya apabila kita memahami bahwa nafkah itu mencari rezeki, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi apabila ada kekhawatiran yang berlebih, apalagi dalam kondisi sekarang ya, pada saat kita dihadapkan pada COVID-19, kita langsung ciut, waduh ini perusahaan akan tutup, karyawan akan PHK, dan seterusnya, kira-kira bagaimana masa depan kita. Demikian kita sedihnya, demikian kita cemberutnya, sampai-sampai kita tidak merasakan kenikmatan, kita tidak merasakan kegembiraan bertemu dengan Ramadan. Ini pasti ada yang salah. Kalau sampai kita menghadapi kondisi seperti ini. Kenapa? Karena kalau sampai demikian ceritanya, kita sudah menjadi budak dunia. Jadi yang dikejar itu jangan-jangan sudah dunia, bukan lagi rezeki. Sementara rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ingat, rezeki itu adalah yang habis dimakan, yang usang dipakai, kemudian dan seterusnya, plus, ada plusnya. Plusnya adalah apa yang kita sedekahkan. Baik, sebelum kita mulai, ini karena topiknya adalah korporasi, saya akan sampaikan sebuah data statistik. Kira-kira kisah Nabi siapa yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran? Ternyata kalau kita buka qurananalysis.com, ya, ini menarik aplikasinya. Kita bisa ketik keywords, akan muncul berapa jumlah kata di dalam Al-Quran. Nah, ternyata Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran itu 136 kali. Diikuti oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ingat, ini hanya statistik, bukan kompetisi liga gitu ya, bukan. Takutnya dianggap kompetisi liga, enggak. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kira-kira pasti Quran itu disebutkan bahwa hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Harusnya setiap bagian dari Al-Qur'an itu adalah petunjuk, penjelas dan pembeda, ya. Nah, sehingga kita kira-kira berpikir, kenapa Nabi Musa banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an? Nah, mungkin sekali lagi walau alam bisawab, mungkin umat Islam, karena kalau kita membaca Al-Quran, maka kisah Musa itu paling sering banyak dibaca. Jangan-jangan kisah Musa itu kisah yang relevan dan kontekstual dengan apa yang kita hadapi sekarang. Nah, dan kalau kita telaah cerita Musa, maka Nabi Musa itu berhadapan dengan 3 kekuatan besar. Pertama adalah kekuatan politik sang penguasa, yaitu Fir'aun. Kemudian dia berhadapan dengan kelompok teknokrat cerdik cendekia yang dipimpin oleh Haman. Kemudian dia juga berhadapan dengan kelompok kapitalis yang dipimpin oleh Korun. Dan dia menghadapi pengkhianat di dalam koalisi Musa Harun, gitu kan. Kalau kita bicara koalisi, ada koalisi Musa dan Harun, ini ada pengkhianat yang namanya Samiri. Nah, dan kalau dilihat kurang lebih kontekstual di kita, mungkin bisa dalam format yang berbeda, kita akan berhadapan dengan yang sama. Ya, kalau kita lihat Samiri, dia merusak di dalamnya dengan cara melahirkan sesembahan baru, di mana umat Nabi Musa diminta untuk menyembah sapi. Dan itu dianggap sebagai bagian dari ritual nenek moyang. Jadi kok kayaknya mirip-mirip ya, di sini tiba-tiba Islam diminta untuk kembali ke nilai-nilai luhur lokal, kemudian sehingga muncul Islam Nusantara, mirip-mirip gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara dengan kapitalis, nah sekarang karena konteksnya adalah korporasi wakaf, maka kita bicara tentang konteks ekonomi. Dalam hal ini adalah Korun. Jadi kita diminta untuk membedah cerita Korun sebagai salah satu cerita yang relevan dengan kondisi saat ini. Baik. Sekarang kita buka Korun, kita buka surat Al-Qasas, mulai dari ayat 76 sampai 83. Ya.
Kalau ditanya Korun itu adalah the best CEO, ya. Kenapa the best CEO? Karena yakin kalau waktu itu terbit majalah Forbes, majalah apalagi, dia akan menjadi cover depan. Kenapa saya yakin? Karena Allah meletakkannya dalam Al-Quran yang sudah pasti lebih hebat dari Forbes, gitu ya. Kemudian juga the most admired company. Kemudian masuk juga sebagai orang terkaya di dunia. Dan dalam sebuah beberapa tafsir Al-Quran disebutkan bahwa Korun itu juga sebagai kontributor yang cukup royal kepada negara, kepada state, di mana dia waktu itu pernah ada sinergi antara pemodal, penguasa, dan kaum teknokrat. Di mana dikatakan bahwa kalau penguasa dan pemilik modal itu sudah berkoalisi, maka tidak lain dia akan berubah menjadi tirani yang sempurna. Nah, kita juga heran kenapa cerita itu kita diminta untuk membaca. Jangan-jangan umat Rasulullah akan berhadapan dengan masalah yang sama kali ini, di mana para kapitalis berkumpul dengan para penguasa untuk kemudian menjadi tirani bagi rakyatnya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah dia menguasai ekonomi, politik, dan korporatokrasi. Nah, kira-kira bisnis apa yang dijalankan oleh Korun sehingga Korun ditenggelamkan oleh Allah? Pertama adalah dalam surat Al-Qasas, maka keluarlah Korun bersama hartanya karena ingin dilihat dan dikenal orang lain. Jadi motivasi seorang pengusaha di mana dia ingin eksis, gitu ya, dikenal, populer. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa semua pencapaian berasal dari kerja keras dan kepandaian ilmunya. Di dalam surat Al-Qasas disebutkan bahwa sesungguhnya apa yang aku peroleh karena ilmuku. Jadi kurang lebih ada sebuah company yang menyatakan kalau diwawancara kesuksesan saya adalah karena marketing saya yang hebat, ongkos atau efisiensi biaya produksi yang murah, kemudian yang berikutnya teknologi yang tinggi dan seterusnya, tanpa pernah menyebutkan Allah di situ. Kemudian yang berikutnya menumpuk harta dan bermewah-mewah. Jadi kurang lebih inilah bisnis Korun. Sehingga itu menjadi introspeksi bagi kita, kira-kira kalau kita mewawancarai para pengusaha sukses, kemudian mewawancarai perusahaan-perusahaan hebat yang luar biasa besar, kira-kira bunyinya akan sama tidak? Kalau bunyinya sama, kemudian kita naikkan dia ke panggung, ya karena sekali lagi, salah satu yang kemudian menyebabkan Korun ditenggelamkan di dalam surat Al-Qasas disebutkan bahwa pada saat Korun itu keluar, maka orang-orang di sekitarnya itu bersuara atau mengkonfirmasi. Sungguh beruntung Korun. Jadi orang-orang di sekitarnya menyatakan sungguh beruntung Korun. Sampai kemudian ada alim ulama yang mengingatkan orang-orang tersebut. Jadi jangan-jangan saat ini sudah terbentuk komunitas atau suasana yang kurang lebih sama dengan cerita Nabi Musa tadi, di mana perusahaan-perusahaan hebat yang tidak pernah menyertakan Allah di dalamnya, kemudian berlomba-lomba, orang ingin masuk ke dalamnya sebagai employee, dan kemudian digadang-gadang oleh masyarakat sebagai perusahaan-perusahaan hebat. Nah, ini yang menjadi bahaya. Jangan-jangan ini yang sering-sering kita lihat, ya. Orang anak muda sekarang kan believe sama beberapa istilahnya unicorn. Pertanyaannya adalah, pernahkah Allah diutamakan di dalam bisnis-bisnis tersebut? Jangan-jangan apa yang kita gadang-gadang, apa yang kita elu-elukan sebagai the best company itu tidak lain adalah Korun business model. Maka nggak lama kemudian Allah menenggelamkan Korun beserta seluruh korporasinya. Nah, mungkin cerita Allah menenggelamkan Korun dengan segala korporasinya dengan analogi yang sama saat ini mungkin tidak perlu ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam tanah gitu ya. Karena tanggung, mungkin sebentar lagi kiamat. Tapi mungkin ditenggelamkan dengan cara yang lain gitu. Apakah dengan bencana ekonomi, virus corona dan seterusnya. Baik. Nah, sesungguhnya apa sih sebenarnya konsep bisnis di dalam Islam, ya? Jadi di dalam Islam ini pada dasarnya tidak pernah memisahkan antara transaksi sosial dan komersial. Kenapa? Karena ujungnya itu akan satu. Ujungnya itu adalah maqasidul syariah.
Jadi tujuan diturunkannya syariat adalah, atau maksudnya adalah maqasidul syariah adalah maslahat. Jadi mau berangkat dari titik segitiga sangat ibadah, sangat muamalah, sangat islamik, sosial, sangat sosial, ataupun sangat bisnis, ujungnya akan satu, adalah maslahah. Jadi tidak mungkin orang berbisnis itu tidak bertujuan maslahah, gitu ya. Sehingga di dalam Islam pada dasarnya tidak dikenal yang namanya, oh jangan bawa-bawa agama ke dalam bisnis. Nah ini nggak ada gitu ya di dalam Islam. Karena di dalam Islam bisnis pun harus diatur sesuai dengan ajaran syariah. Nah jadi parameter syariah itu Imam Syatibi menyebutkan ada 5 tujuannya. Pertama adalah pemeliharaan atas agama atau akidah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kecerdasan, pemikiran, pemeliharaan atas keturunan, dan pemeliharaan atas harta. Jadi kalau mau digampangkan ceritanya seperti apa? Di dalam ekonomi, di dalam Islam, kalau kita bertransaksi, maka satu, harus berujung pada saat kita bertransaksi dengan apapun, maka ketakwaan kita meningkat. Kemudian yang kedua, keselamatan jiwa kita terpenuhi. Ketiga, makin cerdas. Jadi orang yang bertransaksi, yang membuat konsumennya tidak tahu, yang membuat konsumennya menjadi bego, sehingga kita bisa mengambil margin tinggi, itu pada dasarnya tidak sesuai dengan maslahat. Ini yang kemudian kadang-kadang di bagian buku marketing konvensional segala macam dianggap sebagai suatu kecerdasan dari sang pengusaha. Di dalam Islam tidak. Justru kalau kita bertransaksi membuat konsumen tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, ini justru kita melantang kemaslahatan. Kemudian keempat adalah nasab. Keturunannya semakin baik. Kalau kita mengeluarkan produk atau jasa yang ditransaksikan, kita mendapatkan untung, tetapi sesungguhnya merugikan keturunan dari nasabahnya. Misal kita mewarisi hutang yang tidak selesai-selesai, ini tidak maslahat, gitu ya. Sehingga keturunan anak cucunya harus menanggung. Produksi misalkan makanan yang enak, MSG, tetapi mengakibatkan keturunan kita cacat dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan maslahat. Dan yang terakhir, itu tidak adalah harta, melindungi harta itu sendiri. Sementara di kita langsung jam hanya harta. Kita tidak pernah berpikir bahwa transaksi itu harus menambah akidah, menambah keselamatan jiwa, membuat orang makin cerdas, dan keturunannya juga semakin memiliki empowerment, semakin memiliki daya. Nah, ini saya ambil contoh. Di dalam Islam, paradigma ekonomi, ini agak kelihatan grafik, tapi saya akan ceritakan dengan mudah. Jadi, di dalam ekonomi konvensional, itu yang namanya transaksi adalah bertemunya penjual dan pembeli. Penjual itu mewakili harga produksi. Sementara pembeli mewakili tingkat kepuasan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga dia ketemu di pasar, maka antara tingkat kepuasan dan harga harga produksi itu dipertukarkan. Itulah konsep dari konvensional model. Sehingga sang penjual memaksimumkan keuntungan dari harga produksinya, sementara sang pembeli membawa tingkat kepuasan maksimum. Maka dia bertransaksi. Sehingga terjadilah harga. Nah, di dalam teori ekonomi konvensional, kedua belah pihak dikatakan rasional kalau memaksimumkan, yang pembeli memaksimumkan kepuasan, yang penjual memaksimumkan keuntungan. Nah, saya mau ambil contoh, di dalam buku konvensional juga berikutnya, itu ada dituliskan di grafik yang paling bawah itu ada grafik yang makin lama makin menurun. Itu yang namanya diminishing law daripada kepuasan. Jadi kepuasan itu kalau ditambah akan mencapai titik jenuh. Orang di padang pasir kehausan, ketemu hanya ada satu tukang teh botol di tengah padang pasir. Maka satu teh botol itu dihargai misalkan 1 juta rupiah.
Sementara orang itu memiliki uang 30 juta rupiah, maka dia belilah yang teh botol pertama. Teh botol kedua dijual 500.000, maka dibelilah oleh orang yang kehausan tadi. Teh botol ketiga dijual 250.000. Orang tersebut sudah mulai kembung dan tidak merasa haus lagi. Maka dia katakan, untuk yang ketiga, saya hanya mau bayar 100.000. Oke, dikasih 100.000. Ditawarkan lagi teh botol yang keempat. Sudah nggak kuat lagi, ditawarkan lagi teh botol yang kelima. Itu yang terjadi adalah, kalau tidak terjadi pembunuhan tukang teh botol itu masih untung gitu ya. Yang ada biasanya pembelinya ngasih duit, dia suruh pergi. Nah, intinya apa? Kepuasan itu apabila dikumpulkan terus-menerus, maka akan terjadi titik balik. Dan itu sudah disadari oleh semua ekonom. Jadi sebenarnya konsep dari transaksi konvensional itu sudah cacat sejak lahir. Kenapa? Karena tadi, buat apa dimaksimumkan kalau tahu pada titik tertentu dia akan turun. Jadi ngapain kita capek-capek memaksimumkan sesuatu yang akan turun. Nah, bagaimana dengan teori Islam? Nah, ini dia. Sama. Ada penjual-pembeli bertemu di pasar. Di mana sang penjual, dia ke pasar, tujuannya adalah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka sang penjual itu berangkat ke pasar karena tujuannya untuk beribadah, dan sang pembeli juga akan beribadah. Kenapa? Karena dia harus membeli sesuatu yang akan dia gunakan untuk beribadah. Sang penjual akan memproduksi sesuatu yang akan dia gunakan untuk beribadah. Kenapa? Karena mencari nafkah beribadah, memberi makan pegawainya adalah beribadah. Sementara yang sang pembeli itu membeli barang-barang untuk ibadah. Dia bertemu di pasar. Yang dipertukarkan bukanlah harga, tetapi yang konsepnya dipertukarkan adalah maslahat. Di dalam maslahat tadi, ya, parameternya 5 tadi, tidak ada konsep the law of diminishing return. Jadi maslahat yang satu ditambah maslahat yang kedua, dan kalau diteruskan maslahat itu tidak pernah mencapai titik balik. Dia akan terus-menerus bertambah. Jadi sekali lagi yang dipertukarkan adalah maslahat. Bagaimana dengan harga? Harga itu makhluk, bukan tujuan. Nah, di sini kuncinya. Di dalam ekonomi konvensional, karena tadi saling memaksimumkan dan semuanya direpresentasikan oleh harga, maka harga menjadi tujuan. Jelas ya? Harga menjadi tujuan. Sementara di dalam ekonomi Islam, harga itu menjadi makhluk. Nah, kalau sudah menjadi makhluk, artinya apa? Di kepala kita, harga itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menghamba kepadanya. Atau dengan kata lain, kalau harga itu bisa harus menjadi lebih rendah supaya kita lebih dekat kepada Allah, maka harga itu harus diturunkan. Dan sebaliknya, apabila harga itu harus naik, karena dengan naiknya harga kita semakin dekat kepada Allah, maka harga itu dinaikkan. Nah, demikianlah konsep Islam tentang harga. Sementara kalau konsep konvensional, bagaimana ceritanya harga itu mencerminkan kepuasan maksimum, keuntungan maksimum. Ini salah satu contoh, ya, contoh penerapan yang sering dilakukan oleh Imam Hanafi. Kenapa Imam Hanafi ini saya jadikan contoh? Karena di antara imam mazhab, Imam Hanafi inilah yang background-nya seorang pengusaha. Dia seorang saudagar. Saya katakan sebagai logika untung ruginya Abu Hanifah. Ini saya katakan mana yang tidak rasional atau mana yang rasional dan sebaliknya. Dikatakan di situ bahwa ada seorang ibu, saya lupa detailnya tapi saya sampaikan saja kisahnya. Ada seorang ibu datang ke Imam Hanifah menjual sepotong kain hasil rajutannya. Ibu itu mengatakan bahwa tolong beli kain saya tuan, misalkan 25 dirham saja cukup. Nah, Abu Hanifah tahu bahwa ibu ini adalah seorang janda, single parent, dan membutuhkan uang. Maka kalau si janda itu datang kepada Bill Gates atau kepada Jack Ma, maka ya sudah, nih saya kasih 40 dirham, 25-nya kain, 15 dirhamnya sedekah. Itu selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Yang dilakukan oleh Abu Hanifah adalah dia meminta
ibu-ibu itu untuk ke pasar terlebih dahulu. Abu Hanifah mengatakan, ibu saya yakin bahwa kain ini bagus dan harganya pasti di atas 25 dirham. Tidak tuan, 25 dirham saja cukup. Enggak, ini harganya pasti di atas itu. Nah, karena ini ibu yang soleh, maka juga dia mengatakan, kalau ada orang yang bisa membeli di atas 25 dirham, maka saya percaya. Maka disuruhlah ke pasar. Abu Hanifah sebagai seorang saudagar, dia kontak teman-temannya, menyuruh budaknya untuk lebih cepat sampai pasar, sampaikan kalau ada ibu itu tolong beli atau tawar di atas 25 dirham. Benar saja, nggak lama kemudian ibu itu datang ke Abu Hanifah, benar tuan, kain saya lebih dari 25 dirham. Tuh kan, saya bilang apa? Berapa harga yang tertinggi? 35 dirham. Kalau begitu saya beli dengan 40 dirham. Bedakan dua pendekatan kalau kita bicara tentang social enterprise dengan yang namanya saya katakan sebagai usahawan langit atau celestial enterprise. Nah, dengan cara seperti itu, maka Abu Hanifah telah menyelamatkan maslahat dari ibu itu. Pertama, menghindari ibu itu menjadi peminta-minta. Kedua, dia memberikan motivasi kepada ibu tersebut untuk terus memproduksi kain yang menjadi lebih bagus. Nah, kita bisa bayangkan, kalau misalkan Abu Hanifah selesai dengan, oke, ini 40 dirham, 25 dirhamnya kain, dan 15 dirhamnya sedekah. Maka nggak lama kemudian ibu itu akan berpikir, ya sudahlah, saya besok bikin kain seadanya saja, saya kasih ke Abu Hanifah, pasti dikasih sedekahnya. Pikiran yang kedua, makin lama, ya sudahlah, ngapain saya produksi kain, capek, saya mendingan sedekahnya saja. Nah, jadi inilah cerita bagaimana memberdayakan pengusaha. Jadi pengusaha itu jangan dipikirkan sedekah, tapi dipikirkan bagaimana caranya mendapatkan akses pasar yang lebih baik. Baik, kemudian yang berikutnya cerita tentang Abu Hanifah memberikan tahu pada budaknya, ini kain yang akan kamu jual hari ini, perhatikan ini ada 3 kain yang cacat. Nah, sore harinya budak itu kembali kepada Abu Hanifah, dia katakan ini kain terjual habis, ini uangnya, modalnya, dan ini keuntungannya. Abu Hanifah teringat tentang kisah kain cacat yang dia titipkan ke budaknya. Maka dia tanyakan bagaimana dengan kain cacat itu, budak itu baru sadar kalau dia lupa memberitahu. Sehingga kain itu terhargai dengan harga kain yang tidak cacat. Kemudian Abu Hanifah nanya, masih ingat pembelinya? Enggak ingat. Oh ya sudah. Kalau gitu, mana keuntungan hari ini, tolong sedekahkan. Jadi seluruh keuntungan hari itu disedekahkanlah oleh Abu Hanifah. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana harga oleh Abu Hanifah itu dijadikan makhluk, bukan dijadikan tujuan. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, bahwa yang namanya tadi menjadikan makhluk itu adalah menjadikan caranya Allah itu kita jadikan sebagai cara untuk berbisnis. Itulah menjadikan harga sebagai makhluk. Ya. Cuman kita terlalu semangat dengan yang dilarang oleh Allah itu hanya riba saja. Padahal yang dilarang oleh Allah untuk bertransaksi itu diantaranya, saya katakan di sini ada, kita sebut sebagai maghrib big night. Ini sebagai tambahan pengetahuan buat teman-teman semua. Maisir, gharar, riba, bai mutar, ikrah, gaben, najasi, ihtikar, jisi, haram, dan tadlis. Itu bagian-bagian yang dilarang. Sementara dengan mudahnya pengusaha-pengusaha kita main labrak saja, yang penting saya nggak riba. Dia gabung menjadi marketing mix dan dikatakan sebagai bisnis hebat. Saya ambil contoh. Segera di baliho di pinggir jalan apartemen sold out 80%. Pertanyaannya adalah 80% itu 80% beneran atau memang untuk memancing orang supaya membeli. Sold out 80%, tinggal tersisa 3 lagi. Bulan depan atau minggu depan harga naik. Nah, ini berarti kalau itu tidak terjadi secara benar, maka dia sudah melakukan tadlis, penipuan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cerita yang tadi. Nah, ini yang paling sering nih, terutama buat ibu-ibu yang poin nomor 4, Mbak Imutar, membeli dengan harga sangat murah karena penjual kepepet. Dia menyebutkan ke suaminya, Mas, ini
tetangga sebelah suaminya lagi masuk ICU. Dan saya dengar dia lagi butuh uang. Mumpung lagi masuk ICU, kita tawar rumahnya murah. Dan kemudian apabila itu transaksi terjadi, harga terjadi di bawah kewajaran, kita anggap itu sebuah keuntungan. Nah, padahal itu adalah sebuah kecelakaan buat kita. Nah, ini contoh ya, beberapa yang harus kita jalani dalam berbisnis. Jadi, dampak dari kita mengerjakan ini semua, berapapun keuntungan yang kita peroleh, jadi apakah boleh untung? Enggak. Justru saya yakin Allah sudah ciptakan kita dengan kemampuan yang kita miliki, kita pasti bisa memenuhi kaidah-kaidah caranya Allah dengan masih mendapatkan untung. Allah jamin itu, gitu ya. Jangan kemudian juga kita mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu berarti sudah putus asa. Nah, sehingga kalau kita jalankan semua proses yang diperintahkan oleh Allah, ya, maka tidak lain kita selalu seorang pengusaha muslim itu akan selalu berada di kuadran hijau ini, ya, karena kita mengenal 3-4 kuadran. Traditional investor itu adalah financial return tinggi tetapi social return-nya rendah. Atau berikutnya adalah social return tinggi tetapi financial return-nya rendah. Ini contohnya apa? Contohnya misalkan adalah bisnis yang tadi, ya, bisnis bagi-bagi duit. Yang penting bagi-bagi duit. Bakal sustain nggak? Nggak tahu. Yang penting bagi-bagi duit aja dulu. Nah, ini model-model Robin Hood kayak gini nih, gitu ya. Bahkan boleh rampok orang asal dibagikan. Ini nggak benar juga karena caranya salah, gitu ya. Orang Islam selalu berada di kuadran hijau. Lagi, yaitu bisnis dengan financial return tinggi dan social return juga tinggi. Baik. Nah, sekarang yang berikutnya, saya hanya mau sampaikan bisnis yang sesungguhnya di mata Allah. Ya. Jadi, ini adalah sebuah cerita, pelan-pelan saya sampaikan, biar teman-teman bisa mencerna. Ini ada sebuah kisah yang saya alami, kira-kira berapa, 3 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini sama nih ceritanya adalah libur Lebaran. Jadi, libur Lebaran di hari ke-10 waktu itu, dan saya anggap sudah tidak ada kemacetan, nggak ada masalah gitu ya. Sehingga saya berangkat dari rumah di Ciganjur, mau ke Bandung, isi full tank. Waktu itu sekitar Rp500.000. Kemudian masuk tol, di kilometer 67 tol Dauan, macet hebat. Pokoknya macetnya hebat luar biasa, bahkan sudah ketrap hampir 3 jam. Ya. Anak-anak udah rewel, saya juga udah ikutin marahin istri karena nggak bawa makanan dan seterusnya. Kenapa? Karena semua berasumsi bahwa sudah hari keberapa, mosok masih macet. Dan kemudian di tengah kemacetan hujan pula. Sehingga saya ambil keputusan untuk keluar tol Sadang di kilometer 76. Semua pada lapar, nyari warung belum ada yang buka, sampai akhirnya ketemu dengan tukang ketoprak. Maka belilah tukang ketoprak di situ. Jadi kalau buat tukang ketoprak, pada saat dia menghitung keuntungan adalah berapa harga dia membeli bahan-bahan, ditambah ongkos dia kira-kira dorong sampai di situ, maka kalau bahannya 5.000, dia jual 10.000, maka dia tepuk tangan akan mendapatkan income atau keuntungan yang dia aku 10.000. 5.000, 10.000 kurang 5.000 bahannya. Pertanyaannya adalah, kalau dia tahu harga real yang seharusnya dibayar oleh saya, maka saya yakin abang tersebut tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena saya untuk sampai ke mejanya dia mengeluarkan Rp500.000. Yang pertama. Kedua, supaya saya sampai ke sana, berapa ribu mobil yang harus diberhentikan oleh Allah. Yang masing-masing pasti ada bensinnya, yang masing-masing pasti ada ongkosnya. Kemudian yang berikutnya, berapa harga awan dia geser supaya terjadi hujan, sehingga saya lapar berat. Dan dia pastikan mobil saya sampai ke sana itu dikawal untuk memastikan bahwa
setiap mili, setiap inci jalan tol yang dilewati oleh roda saya tidak ada paku, karena kalau ada paku berarti uang 10.000 itu tidak sampai ke dia. Berapa ongkosnya? Sehingga kalau dihitung dengan dia menjual 10.000 pasti dia rugi. Nah, tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena Allah sudah menundukkan bumi dan seisinya untuk sebagai rahmat bagi kita. Jadi, ini juga saya sampaikan. Kalau kita merasa bahagia berbisnis kuliner, yang saya ambil contoh ini adalah penelitian ilmiah tentang water tracking, yang sebelah kiri ya, water tracking. Ini cara melihatnya seperti apa? Cara melihatnya adalah, sesungguhnya untuk memproduksi 1 kilo bahan tersebut, berapa liter air yang harus disiapkan. Yang paling gampang saja, kita ambil beras, rice, gitu ya, rice. Nah, di dalam rice ini, untuk memproduksi 1 kilogram beras, maka harus tersedia 2.497 liter air. 2.497 liter air itu kalau dijadikan aqua galon kira-kira berapa? Ya anggaplah 8 atau 9 galon lah. Nah, 1 kilo kalau dijadikan 1 piring itu 200 gram. Kira-kira dibagi 5, ya, dibagi 5. Berarti 1 piring yang menyertai 1 piring kita, yang kita makan, itu ada 2.000 bagi 5. Ada 400 liter air. 400 liter air. Teman-teman bisa bayangkan, 400 liter air kira-kira gedenya seberapa yang menyertai nasi yang kita makan per piringnya. Sementara kita membayar di warteg itu kalau hanya nasi saja mungkin 5 ribuan. Pertanyaannya adalah, apakah pantas harga nasi itu 5.000? Jawabannya sangat tidak pantas. Kenapa? Karena di situ kita belum menghitung air yang disediakan oleh Allah, di mana setiap piring itu ada 500 liter air yang menyertainya. Atau dengan kata lain, apapun ceritanya, bisnis beras itu rugi. Karena tidak bisa menutup. Kenapa tidak bisa menutup? Karena kita tidak menghitung harga pokok dengan benar. Itu baru air, belum matahari. Pak, matahari apa bisa dihitung? Bisa dihitung. Karena dari matahari akan ketemu jam penyinaran, akan ketemu kilowatt hour. Nah, ini bisa teman-teman bayangin. 1 kilowatt hour itu harga PLN Rp1.352. Nah, kalau kita bicara 1 kilo kambing, butuh kilowatt hour berapa supaya kambing ini sapi ini bisa bertumbuh sehingga dagingnya bisa kita makan. Karena kalau kurang dari segitu, maka sapi ini akan mati. Nah, semua tidak kita hitung. Jadi, saya katakan bahwa ngapain kita harus tadi menangisi, membuat kita stres, tidak bisa senyum sehingga lupa nikmatnya Ramadan karena COVID ini, cuman gara-gara bottom line yang tidak terkejar, revenue yang tidak tercapai. Padahal mau bottom line apapun, revenue tidak tercapai, itu semata-mata karena kesepakatan dan kebodohan dari akuntansi. Jadi jangan-jangan yang membuat kita bahagia karena laba besar, yang membuat kita sedih karena laba tidak tercapai, itu adalah kebodohan sistem akuntansi. Kenapa? Karena sistem akuntansi adalah berdasarkan kesepakatan, yang namanya harga pokok tuh ini ya. Coba kalau harga pokok itu dihitung sebenarnya, maka seluruh bisnis akan menjadi rugi. Apakah demikian? Jawabannya benar. Jadi, sesungguhnya apapun bisnisnya, mau perusahaan segede apapun, mau perusahaannya Jack Ma, mau perusahaannya Bill Gates, dan seterusnya, pada dasarnya adalah rugi. Dan yang menyebabkan perusahaan itu tidak bisa rugi hanya seperti ini, ya. Sungguh manusia dalam kerugian, wal asri innal insana lafi khusr, kecuali orang beriman, mengerjakan kebajikan, kemudian saling nasihat menasihati. Dan semuanya dengan kalimat wa dan. Jadi tidak bisa salah satu. Dia pengusaha, dia beriman, masih rugi kalau dia belum beramal soleh. Kalau dia pengusaha beriman dan beramal soleh, masih rugi kalau dia tidak mau berdakwah. Ya, saling menasihat untuk sebenarnya berdakwah. Jadi syarat pelaku usaha tidak mau rugi adalah dia harus beriman,
dia harus beramal soleh dan dia harus berani menjalankan dakwah. Barulah bisnisnya tidak rugi. Jadi, sekali lagi, kalau kita ketemu nasabah, memproduksi barang yang bagus, senyum kepada nasabah, service excellent, dan seterusnya, itu sebenarnya bukan karena untuk mendapatkan keuntungan. Sekali lagi, bukan karena untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, bagusnya kita bekerja, service excellent yang kita berikan, on time, senyum, dan seterusnya, itu pada dasarnya bentuk kesyukuran. Nah, karena apabila kita menjalankan dalam bentuk kesyukuran, la in syakartum la azidanakum. Jadi, kalau ditanya, kenapa ya bank tersebut itu bagus? Oh, karena orangnya ramah-ramah dan seterusnya. Kemudian mereka bilang service excellent. Dan itu yang namanya hukum kauniyah. Ya pastilah, kalau customernya disenyumin, kerjanya cepat, dan seterusnya, maka akan banyak ke situ laba. Tapi bayangin kalau kita bedakan. Yang satu, kalau dia pengusahanya tahu persis, maka pertama, seluruh karyawan saya minta bekerja baik dan seterusnya, karena saya katakan itu bentuk kesyukuran. Kemudian yang berikutnya, apakah laba yang saya peroleh ini karena senyuman dan seterusnya? Sama sekali tidak. Karena bottom line ini bukan urusan saya, gitu ya. Ini bonus dari Allah. Nah, sebaliknya kalau kita tidak pintar-pintar, kita mengatakan bahwa laba besar ini karena service excellent yang saya terapkan. Enggak. Sekali lagi, service excellent adalah bagian kesyukuran. Kalau kesyukuran kita tinggi, maka la in syakartum la azidanakum, maka akan ditambah. Nah, jelaslah. Jadi di dalam bisnis, maka sesungguhnya kita itu harus mengerjakan konsep yang namanya lillah, fillah, dan billah. Sesungguhnya semua itu berasal dari Allah, ya, dari dan untuk Allah, harus dijalankan dengan caranya Allah, maka apapun hasilnya, kalau dia sesuai dengan keinginan kita, maka itu pertolongan Allah, dan kalau dia tidak sesuai dengan keinginan kita, itu karena izin Allah. Kalau ini sudah klop, maka cerita yang di depan tadi tidak mungkin di pelupuk mata kita selalu dihantui dengan kefakiran dan seterusnya. Ingat, yang namanya sumurnya Ismail itu tidak berada di jalur sa'inya Siti Hajar. Artinya apa? Belum tentu. Artinya sa'inya Siti Hajar itu belum tentu yang menyebabkan lahirnya sumur Ismail. Tetapi kalau dia tidak bersa'i, maka tidak ada sumur Nabi Ismail. Atau dengan kata lain, upayanya kita, ikhtiarnya kita, belum tentu yang menjadikan laba perusahaan kita besar. Jangan-jangan takutnya kita menuhankan ikhtiar sebagaimana layaknya ceritanya bisnis modelnya Qarun. Oke, jadi keuntungan di dalam Islam adalah keuntungan yang parameternya sama di dalam Al-Quran. Nah, tinggal kita buka ayat-ayat apa saja yang menyatakan bahwa kita untung. Ini bukan hanya 4, ini baru saya ambil contoh, tapi buka saja di dalam Al-Quran, ini adalah bulan kita berinteraksi dengan Al-Quran, buka semua kalimat yang menyatakan untung dan kita jadikan itu sebagai parameter bisnis kita. Dikatakan untung kalau kita berdakwah, berjihad, tidak kikir, dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan wakaf? Nah, sekarang, baru apa hubungannya dengan wakaf? Jadi cerita yang saya sampaikan tadi, ini hanya barulah kita bisa memahami ini. Ya. Nah, di dalam konsep konvensional CSR, perusahaan dikatakan perusahaan baik kalau dia sudah melaksanakan CSR. Apa itu CSR? Yaitu membagi sebagian keuntungan bottom line di bawah. Tetapi sejak CSR ditemukan, sampai sekarang itu yang namanya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi makin menjadi-jadi. Ya. Kenapa? Karena Milton Friedman mengatakan bahwa inilah basa-basi aja perusahaan itu mengerjakan CSR. Karena perusahaan mengerjakan CSR, di kepalanya dia, di batinnya dia, sesungguhnya adalah dia melindungi bisnisnya, supaya keuntungannya bisa terjaga. Dan demikian juga Profesor Stiglitz, udahlah omong kosong dengan CSR. Kenapa? Saya lihat di sini. Kalau yang dibagi adalah net profit, bagaimana dengan keuntungan yang di atas? Ya, misalkan saya seorang pengusaha lagi ingin nyalon jadi anggota DPR, maka saya akan bagi net profit setinggi-tingginya.
Tetapi dalam kondisi tertentu, saya sebagai pengusaha ingin ngumpetin pajak. Maka angka HPP-nya saya naikin, gross profit-nya saya rendahin, overhead-nya saya gedein. Maka keuntungannya kecil, maka saya bayar pajaknya kecil. Apakah keuntungan saya terganggu? Enggak. Seorang pengusaha itu menguasai mulai dari atas sampai bawah. Itu cara dia mengatur. Sehingga dengan kata lain, CSR itu adalah membagi konsep sisa makan malam. Setelah kita berpesta, barulah kita pikirkan berapa yang kita bagi. Nah, sehingga konsep itu menjadi ditentang oleh dua profesor yang namanya Mark Kramer dan Michael Porter. Tahun 2006, Michael Porter dan Mark Kramer mengeluarkan konsep yang namanya Creating Shared Value. Ini untuk mendobrak CSR. Kenapa? Pokoknya ceritanya adalah gimana caranya perusahaan itu memiliki orientasi yang sama dengan umat. Itu yang ada di kepala dua profesor ini. Cuman waktu itu dia nggak tahu gimana caranya. Nah, sementara di dalam Islam sendiri sudah 15 abad yang lalu mengajarkan bahwa bisnis adalah ibadah. Dan konsep bagaimana caranya orientasi bisnis sama dengan kepentingan umat, itu tidak lain adalah wakaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tunjukkan ayat yang dirujuk oleh wakaf adalah Ali Imran ayat 92, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak sampai kebajikan seseorang sebelum dia menginfakkan atau mewakafkan aset terbaik yang dicintainya. Sekali lagi, buat seorang pengusaha, yang dicintainya itu pastilah bukan keuntungan. Karena keuntungan bisa diperoleh lagi lebih besar lagi di tahun-tahun berikutnya. Pertanyaannya adalah, mau nggak dia menyerahkan engine-nya atau perusahaannya? Nah, ini dia berpikir dua kali. Kenapa? Karena saya yakin, buat seorang pengusaha yang dicintai itu adalah mesinnya, bukan keuntungannya. Nah, kita kembali, ini sudah pertemuan lalu, tapi buat yang belum, ini sekaligus mengingatkan saja bahwa elemen wakaf atau unsur wakaf itu terbagi menjadi wakif, orang yang berwakaf, benda wakaf, nazir, ikrar wakaf, dan mauquf alaih. Wakif adalah orang yang berwakaf, benda wakaf adalah benda yang diwakafkan menjadi milik Allah, apapun benda yang tidak habis dalam satu kali konsumsi pada dasarnya bisa diwakafkan. Nazir adalah pengelola dari benda wakaf sebagai kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah pemilik ya, sebagai pengelola. Ikrar wakaf adalah bunyi kontrak ya. Kepada siapa dan term and condition untuk apa, berapa lama aset wakaf ini dikelola nazir, dan mauquf alaih adalah penerima dari manfaat. Nah, baru kita belajar nih beberapa jenis-jenis ikrar wakaf ya. Pertama, dilihat dari penerima manfaatnya. Dilihat dari penerima manfaatnya ada 3, yaitu wakaf ahli atau zuri, wakaf khairi, dan wakaf mustarak. Wakaf ahli itu penerima manfaatnya adalah keluarga atau golongan. Saya wakafkan sekolah ini tapi hanya untuk Muhammadiyah. Maka hanya warga Muhammadiyah lah yang boleh sekolah di sekolah tersebut. Itu boleh di dalam wakaf. Kalau wakaf khairi kebalikan. Saya wakafkan sekolah ini untuk semua orang, yang penting untuk kemaslahatan umum. Maka semua orang boleh. Namanya wakaf khairi. Dan wakaf mustarak itu campuran. Nah, wakaf mustarak inilah yang paling sering digunakan untuk wakaf korporasi. Misalkan, perusahaan saya 100% milik saya, yang 30%-nya saya wakafkan. Berarti 30%-nya milik mauquf alaih, 70%-nya masih punyanya ahli. Ya. Sehingga masih bisa diwariskan dan seterusnya. Waktu dibagi menjadi 2, wakaf mu'abad dan wakaf mu'aqad. Mu'abad adalah wakaf yang selamanya, sementara mu'aqad itu wakafnya temporer. Saya wakafkan kebun ini untuk 5 tahun. Ya, itu boleh. Memang di sini ada perbedaan mazhab, di mana umumnya mazhab Hambali, Syafi'i itu tidak membolehkan adanya wakaf yang bersifat mu'aqad. Tetapi untuk Maliki dan Hanafi ini dimungkinkan ada wakaf mu'aqad. Kalau Hanafi umumnya adalah wakaf yang sifatnya cash, uang. Itu bisa temporer. Sementara Maliki membolehkan semua aset ditemporerkan. Baik, kemudian penggunaannya. Penggunaannya ada yang namanya wakaf ubasyir atau zati dan mistismari. Apa itu wakaf ubasyir atau zati? Itu umumnya kalau kita sekarang
dihadapkan namanya wakaf sosial. Nah, itu adalah sebenarnya wakaf mubasyir atau wakaf zati. Jadi yang diwakafkan itu zatnya langsung. Masjid yang langsung pakai, sekolah langsung pakai, rumah sakit langsung pakai. Tetapi kalau mistismari ini bentuknya adalah harus diolah dulu, baru bisa dimanfaatkan. Contoh adalah uang. Uang nggak mungkin langsung dimanfaatkan, karena pasti habis. Maka harus diinvestasikan dulu, baru diberikan manfaatnya. Emas juga demikian, kalau wakafnya emas. Saham ya harus ditunggu, supaya ada dividennya dan seterusnya. Baik, kemudian berikutnya baru jenis bendanya. Oke. Nah, ini menjelang akhir, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Jadi, setelah teman-teman tahu itu semua, maka saya gambarkan tentang proses wakaf. Ini yang paling sering yang sering saya ingatkan bahwa jangan sampai kita di paradigma kita bahwa amalan wakaf ini hanya miliknya orang kaya. Enggak, semua orang bisa berwakaf. Dan yang paling mudah adalah dengan wakaf uang. Nah, sehingga wakaf uang ini dibagi menjadi dua, yaitu wakaf uangnya sendiri diwakafkan, atau wakaf melalui uang. Saya ambil contoh. Di sebelah lagi ada pembangunan masjid, maka saya ikut nyumbang, itu namanya wakaf melalui uang. Tapi wakafnya adalah wakaf masjid. Sehingga wakaf dibagi dua, pertama adalah wakaf sosial, yang zati tadi, kemudian wakaf komersial, mistismari, jadi harus diolah terlebih dahulu. Nah, wakaf produktif ini dibagi lagi menjadi dua. Saya berikan dalam bentuk uang, atau saya berikan dalam bentuk aset produktif. Misalkan aset produktifnya dalam bentuk tanah, ataupun pabrik, dan seterusnya. Maka kalau dia wakafnya tanah atau pabrik, kita bawa dulu ke KUA bersama nazir. Kita sebagai wakif bersama nazir datang ke KUA, di KUA akan dibuatkan ikrar wakafnya. Dan kalau itu ada hubungannya dengan kepemilikan tanah, maka harus diteruskan lagi ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk dikeluarkan sertifikatnya, baru nanti diusahakan. Sementara kalau uang, kita masuknya melalui LKSPWU atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, umumnya adalah Bank Syariah. Kemudian kita akan tunjuk siapa nazirnya. Nah, oleh nazirnya nanti bisa dipakai untuk investasi langsung, seperti tadi ACT, langsung dipakai untuk membangun pabrik air. Kemudian ada juga yang diinvestasikan kembali ke surat berharga, yang diambil itu adalah marginnya atau capital gain-nya. Nah, bagaimana dengan wakaf korporasi? Sekali lagi kita bicara korporasi. Kita sering dapat pada saat kita seminar wira swasta dikatakan bahwa bukan hadis, ini fakta sejarah, 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Rata-rata berhenti di situ. Cuman kita sebagai pengusaha senang, oke, kita masuk surga. Padahal kita lupa bahwa 9 bulannya berakhir dengan mewakafkan usahanya, baru masuk surga gitu loh. Jangan berhenti jadi pengusahanya aja. Nah, di sini adalah contoh Sulaiman Saleh Al-Raji. Lihat, dia pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dialah pemilik Al-Raji Bank, dia juga pemilik kebun kurma terluas di dunia. Apa yang saat ini berakhir oleh Sulaiman Al-Raji? Pertama, kebun kurma dia wakafkan seluruhnya kepada Al-Khairi, ya, nazirnya. Dan kebun kurma ini pada saat bulan Ramadan, seluruh penghasilan panen kebun selama bulan Ramadan itu dibagikan sebagai iftar, gitu ya. Kemudian dia membangun kampus full beasiswa. Kemudian Sulaiman Al-Raji membangun Grand Mosque yang diberi nama Aisyah, dan masjid ini adalah masjid termewah kedua di Saudi setelah Masjid Haram. Kemudian yang berikutnya, dia mewakafkan 16 miliar US dollar sahamnya di Bank Al-Raji. Setelah dia bagi-bagi dengan anak-anaknya, milik dia sendiri 16 miliar dolar diwakafkan kepada Sulaiman Al-Raji Foundation, dan hasil dari dividennya inilah yang kemudian dipakai untuk memelihara masjid, dipakai untuk membayar uang sekolah, dan seterusnya. Jadi kembali, masjid itu adalah makuf alaihnya. Sementara mesinnya, engine-nya itu adalah Al-Raji Bank, dan seterusnya. Dia sendiri saat ini dia memegang 0% saham,
dan Sulaiman Saleh Al-Raji ini sekarang dikenal sebagai DKM dari masjidnya sendiri. Ya, diberi nama Aisyah, itu nama ibunya dia, ibundanya, dan dia mendapatkan tidak lagi gaji karena dia benar-benar off saat ini, dia mendapatkan CSR sebagai DKM masjid. Bayangkan, dan sesuai dengan tunduk, sesuai dengan ketentuan CSR, dia pasti tidak akan mendapatkan kekayaan lagi dari Al-Raji Bank. Baik, ini pasti teman-teman sudah pernah dengar ceritanya atau nonton videonya tentang Saleh Atiyah, gitu ya. Yang berikutnya juga Muhammad Salah nih, yang pemain bola, gitu ya. Jadi kalau lihat tiap-tiap orang itu punya kelasnya, gitu ya. Jadi jangan asal kemudian kita kagum dengan lihat orang masuk-masuk gang, bagi-bagi beras, gitu ya, apalagi bawa wartawan, gitu ya. Nah, saya nggak mau dari Ramadan jadi ngomongin orang begini. Tapi harusnya dia atau siapapun itu bekerja sesuai dengan kelasnya. Kalau kelasnya Sulaiman Al-Raji gitu, cukup tanda tangan akte wakaf, dah dia duduk di masjid, nggak perlu pakai wartawan dan seterusnya, gitu ya. Apalagi bagi-bagi beras malam-malam di gang itu enggak kelasnya. Nah, kita mudah-mudahan nih tonton sebentar. Kelihatan kan? المهندس صلاح عطية لماذا حضر جنازته أكثر من نصف مليون واهتزت القاهرة لوفاته ونعت وفاته رابطة الجامعة الإسلامية بداية الحكاية. المكان بلدة صغيرة اسمها تفهنا الأشراف في مركز بيت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية من مصر. القصة كان هناك 9 أفراد بقرية صغيرة تخرجوا في كلية الزراعة يعانون من فقر شديد يريدون بدء حياتهم العملية وقرروا بدء مشروع زواج حسب خبراتهم العملية وكانوا يبحثون عن شريك عاشر. في النهاية جمع كل واحد منهم مبلغ 200 جنيه مصري وهو مبلغ ضئيل جدا لكنه بنظرهم كبيرا باعوا به ذهب زوجاتهم أو أرضهم واقترضوا ليكمل كل واحد منهم مبلغ 200 جنيه وظلوا يبحثون عن الشريك العاشر. Belum muncul videonya Pak Imam, mohon maaf. Ya? Belum muncul videonya. Belum muncul ya? Oke, sebentar. Ya, videonya nggak muncul ternyata. Baru suaranya aja. Oh, bagaimana? Oke, sebentar. Sebentar. Coba saya berhentiin dulu. Ya. Oke. Mungkin di share screen ulang. Oke, saya coba. Yang ini saya tutup dulu berarti. Ya, siap. Yang ini saya tutup dulu. Ini share screen. Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya lupa masukkan ke ini dulu. Harusnya tadi filenya saya harusnya saya masukkan tadi. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti lihat saja, cari di YouTube yang judulnya Saleh Atiyah. Nah intinya di situ sangat menarik karena di dalamnya itu adalah pengusaha Mesir yang awalnya mencari mitra ke-10. Di mana mitra ke-10-nya itu adalah disebut Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang slide saya sudah terlihat ya. Kembali lagi slide ya. Oke, baik. Nah, intinya seperti ini ya. Jadi saya mengencourage banyak pengusaha termasuk ceritanya Trihamas Syariah tadi. Itu setelah saya ketemu owner dan saya cerita tentang korporasi wakaf, bagaimana mewakafkan yang terbaik yang dicintainya, maka beliau mewakafkan sebagian sahamnya. Nah, sekaligus buat para pengusaha-pengusaha kecil, jangan dulu menunggu besar, karena kalau sudah besar itu biasanya kalau kita imannya nggak cukup kuat, setannya pun juga menjadi besar, gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau misalkan Gojek pada saat awal itu sudah diwakafkan, maka waktu itu dia mewakafkan mungkin sekitar 500 juta 1 miliar untuk bisa misalkan mewakafkan 10%. Tapi saat ini, pada saat kita misalkan meminta dia untuk mewakafkan, dia berbicara tentang aset yang nilainya 13 triliun gitu ya. Jadi kalau 10% diwakafkan 1,3 triliun dong gitu ya. Jadi
sebaiknya wakaf itu memang dimulai dari kecil gitu ya. Ini saya lewatkan saja. Nah, saya hanya mau sampaikan cerita tentang terakhir, ini adalah cerita tentang Alfil, gajah. Jadi, intinya adalah pada saat Raja Abraha ingin menghancurkan Makkah, pada saat itu Makkah dipegang oleh Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, sebagai pemegang kunci Makkah. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Maka menjelang dia memasuki kota Mekah, dia utus kurirnya untuk bertemu Abdul Muthalib, yang intinya mengatakan bahwa Mekah sudah dikepung oleh 3.000 gajah. Silakan penduduk Mekah untuk meninggalkan, karena yang mau dihancurkan adalah Ka'bah. Tapi kalau penduduk Mekah masih ngeyel juga, ya silahkan terima akibatnya. Maka Abdul Muthalib menyuruh warga Mekah keluar, ya, meninggalkan kota. Tapi di tengah perjalanan, kurir ini melihat ternaknya Abdul Muthalib yang bagus. Maka dia curilah kuda dan untanya Abdul Muthalib. Melihat kurir ini mencuri unta dan kudanya Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib menyusul kurir ini ke baraknya, ketemu pasukan Abraha. Akhirnya dia bertemu dengan Raja Abraha. Abraha berpikir Abdul Muthalib ingin melakukan lobi-lobi tingkat tinggi. Ternyata di luar dugaan, Raja Abraha mengejek Abdul Muthalib. Ini gimana ceritanya? Saya ingin menghancurkan Ka'bah yang merupakan ikon pada saat itu, sementara Anda datang ke sini, cuman urusannya hanya meminta kembali unta dan kuda yang dicuri oleh tentara saya. Jawaban ini sangat masyhur dan dikutip oleh banyak mufassir Al-Quran, termasuk di dalam tafsir Al-Quran, saya lupa. Salah satu tafsir Al-Quran tentang surat ini. Jawaban ini direkam, yaitu sesungguhnya unta dan kuda itu akulah pemiliknya, maka akulah yang wajib menjaganya. Tetapi Ka'bah yang ingin kau hancurkan itu, dialah pemiliknya. Jadi ada yang memilikinya, dan dialah yang akan menjaganya. Nah, konteksnya adalah, kita bisa bayangkan kalau sejak awal perusahaan kita ikut menyertakan Allah sebagai pemegang sahamnya. Bagaimana Allah akan menjaga perusahaan kita, dan tadi, artinya kalau perusahaan kita terpaksa harus bangkrut pun, maka itu atas izin Allah. Artinya Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik. Ingat, mengganti dengan yang lebih baik. Cuman kadang-kadang pikiran kita menggantikan dengan lebih baik itu urusannya adalah perusahaan lagi. Enggak. Kalau itu diterusin, mungkin kita tidak masuk surga. Tetapi dengan dihancurkannya perusahaan kita, dibangkrutannya perusahaan kita terselamatkan ya dari neraka, misalkan gitu ya. Tapi itu janji Allah. Jadi kalau kita ikut menyertakan Allah, dan kita berhijrah karena Allah, apabila Allah menghendaki, maka Allah akan menghilangkan dan digantinya dengan yang lebih baik. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih ragu untuk mengerjakan wakaf, termasuk di dalamnya adalah wakaf korporasi. Demikian ulasannya, kita masuk ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Pak Imam Teguh Sabtono yang sudah menyampaikan, Masya Allah, luar biasa sekali kaitan dengan wakaf yang hari ini menjadi bagian dari instrumen langit yang banyak diantara kita hari ini sebagai umat Islam secara khusus ternyata masih banyak keraguan juga gitu ya, karena memang berpikirnya bahwa wakaf ini adalah sesuatu yang besar, ataupun kalau misalnya kita mau berwakaf, ya sifatnya lebih kepada 3M, masjid, madrasah, atau makam. Nah, maka hari ini kita kembali dibuka wawasan kita yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari apa yang bisa kita perbuat khususnya untuk umat ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para peserta Wakaf Academy Seri pada kesempatan pagi hari ini, untuk bisa bertanya terkait dengan baik yang ada dalam materi pada hari ini ataupun yang ada di luar materi. Mudah-mudahan insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Imam Teguh Sabtono. Silahkan, boleh via chat atau mau langsung dipersilahkan. Mungkin bisa ditampilkan videonya atau biar kelihatan mukanya.
Ya. Assalamualaikum Pak Farid. Ya, silakan Pak Bambang. Iya. Saya ada satu pertanyaan untuk Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Saya tadi tertarik dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Imam terkait dengan sebuah perusahaan sebaiknya dia menginfakkan itu adalah engine-nya, bukan CSR yang diinfakkan. Sedangkan bagi perusahaan itu ketika dia ingin menginfakkan engine-nya, maka kan yang dia pikirkan adalah apakah ketika dia sudah sudah mewakafkan itu akan dia mendapatkan keuntungan, itu satu. Kemudian yang kedua, siapa yang dia berikan ini? Apakah wakaf ini ketika di engine perusahaan ini sudah diberikan, apakah orang ini atau lembaga ini akan amanah sehingga bisa menghasilkan revenue seperti sebelum dia mewakafkan. Nah, kadang hal-hal itu yang mungkin bagi perusahaan masih, korporasi mungkin di Indonesia masih enggan untuk mewakafkan engine-nya kepada lembaga wakaf. Mungkin solusinya seperti apa ya menurut Pak Imam, Pak? Baik, terima kasih Mas Bambang. Gini, jadi yang dimaksud dengan wakaf korporasi itu intinya adalah pada saat ini anggap perusahaan yang sudah PT ya, yang sudah memiliki saham. Jadi pada saat dia mewakafkan engine-nya, maka dia dihadapkan pada jenis wakafnya dulu. Tadi kan disebutkan ada wakaf yang keseluruhan atau mustarak. Mau wakaf sebagian boleh. Artinya misalkan, ya tadi, karena ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau kita bicara mewakafkan itu karena kita imannya tidak setinggi Abu Bakar, tidak sehebat Umar, sehingga dia mengatakan sepertiga saja sudah cukup. Itu menurut saya juga sudah sangat bagus. Kita bisa bayangkan, kalau semua pengusaha muslim mewakafkan engine-nya sepertiga, itu sudah selesai lah urusan BPJS dan seterusnya buat sama muslim gitu ya. Anggaplah dia mewakafkan 30%-nya. Maka yang 70%-nya masih bisa dia manfaatkan dan masih bisa diwariskan dan seterusnya. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Raji tadi, dia mewakafkan seluruhnya. Nah, pada saat dia mewakafkan, pertanyaan berikutnya, apakah lembaga yang diwakafkan? Pertama diwakafkan ke siapa? Ke nazir, ya. Dan biasanya nazir ini bentuknya yayasan atau yayasan kemudian memberikan kuasa kepada PT. Ini contoh yang ada di ACT. Jadi pada saat orang mewakafkan, maka dia diwakafkan kepada yayasan sebagai nazir, Yayasan Global Wakaf, di mana Yayasan Global Wakaf memiliki PT Global Wakaf Corpora yang diberikan kuasa untuk mengelolanya. Yang pertama. Jadi yang muncul di pemegang saham berubah menjadi nama nazir intinya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan manajemen? Nah, ini adalah hal yang berbeda gitu ya. Dalam hal ini tidak harus sang nazir itu berubah menjadi manajemen dari pengusaha tersebut. Jadi tetap saja sang nazir bisa tetap menggunakan manajemen yang lama atau bahkan tadi seperti Sulaiman Al-Raji pada saat dia mewakafkan pertama kali, dia memang dalam konteks ini dia berubah, dia keluar. Tetapi bisa saja di dalam case tertentu kayak Salah Atiyah gitu ya. Salah Atiyah sampai wafatnya dia adalah CEO dari perusahaan yang 100% sudah diwakafkan. Artinya di situ dia berubah menjadi CEO. Dan dia masih mendapatkan gaji sebagaimana layaknya CEO. Cuman pada saat akhir tahun dia sudah tidak mendapatkan dividen lagi karena perusahaannya sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tetap bisa mendapatkan fasilitas sebagaimana layaknya seorang presiden direktur, cuman tidak bisa mendapatkan imbal hasil sebagaimana layaknya memegang saham karena memegang sahamnya sudah beralih. Jadi di situ ceritanya. Kemudian bagaimana untuk seterusnya? Seterusnya ya tetap yang namanya nazir apabila dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, maka dia bisa menunjuk manajemen profesional yang mengelola bisnis tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Imam atas jawaban dari pertanyaan Pak Bambang. Mungkin yang lain silahkan, ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan wakaf, karena ini menjadi penting untuk kita semua, karena ini bagian dari salah satu kewajiban dari Allah juga gitu ya, bagaimana kemudian kita hari ini mengembangkan potensi-potensi umat, salah satunya adalah tentang wakaf.
Persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau dari Pak Bambang, cukup, jelas? Ya cukup Pak. Cukup, baik ya, terima kasih. Insya Allah masih ada waktu. Sekali lagi diberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya. Atau jika nanti ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa via grup yang Bapak Ibu sekalian hari ini berada, atau bisa langsung chat langsung via saya. Nanti saya akan sampaikan kepada narasumber kita, Pak Imam Teguh Sabtono. Insya Allah kita akan masih bertemu kembali di pertemuan pekan depan, ya Pak Imam ya, insya Allah. Ya. Di Jadi, seri yang ketiga. Insya Allah pekan depan kita akan bicara tentang instrumen wakaf modern. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik, khususnya biasanya umumnya para akademisi dan seterusnya, ini kita akan bicara tentang instrumen wakaf modern. Jadi ada initial wakif offering, ada sukuk wakaf dan wakaf link sukuk, kemudian ada lagi share wakaf, jadi wakaf saham dan seterusnya. Yang ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sepertinya nih Pak Imam. Sebelum kita pertanyaannya adalah, untuk apakah semua nominal wakaf itu harus ada akta ikrar wakafnya? Ya, akta ikrar wakafnya, atau ada nominal tertentu baru bisa diterbitkan. Ya, silakan. Oke. Memang ada jumlah tertentu, saya lupa. Tapi pada dasarannya dengan sistem yang ada, kalau ini kita bicara wakaf uang ya. Kalau wakaf tanah pasti harus ada. Kalau wakaf tanah, karena ini kaitannya dengan surat tanah. Tapi kalau wakaf uang, pada dasarnya semua sudah bisa saat ini dilakukan secara elektronik. Ini cuman yang jadi masalah ini kadang-kadang bank syariah yang sebagai lembaga keuangan penerima wakaf uang, ini agak malas mengerjakannya karena tadi gitu ya, tingkat kesadaran dan tentang wakaf ini masih rendah. Sekali lagi, ini juga pada saat pertemuan yang lalu ya kita sampaikan bahwa wakaf ini sengaja dibuat rendah tingkat literasinya oleh siapa? Oleh musuh Islam, dan ini dibawa sejak zaman kolonialisme. Jadi kenapa wakaf ini akhirnya cuman madrasah, makam, musola, itu juga tidak terjadi demikian saja. Ini sengaja dikerdilkan khususnya sejak zaman kolonialisme Belanda. Nah, jadi dengan adanya teknologi, pada dasarnya kalau kita berwakaf pada lembaga LKSPWU, berapapun nilainya, sudah bisa dibuatkan aktanya, karena akta ikrar wakaf itu boleh dalam bentuk elektronik. Dan apabila ingin dicetak, tinggal dicetak. Jadi semacam elektronik receipt bahwa sudah diterima wakaf senilai berapapun sebenarnya. Jadi memang dulu sempat di dalam ketentuan ada jumlahnya, tapi tidak hafal. Tapi menurut saya sekarang, kalau dulu lebih karena kepraktisan, karena harus ditulis manual dan seterusnya. Pada dasarnya sekarang sudah bisa dengan bantuan elektronik selama membayar wakafnya ke lembaga keuangan syariah, ya karena pada saat kita transfer pun ongkos 5.000 pun juga sudah bisa dibuatkan tanda terimanya meskipun itu elektronik. Jadi tidak ada masalah. Nah, cuman yang harus dipikirkan itu sekarang malah saya lebih cenderung ke literasi wakaf. Karena kalau kita bicara ikrarnya, pada dasarnya tidak perlu tertulis. Yang ini kemudian juga pernah menjadi isu di beberapa aset wakaf yang besar. Saya ambil saja contoh rumah sakit Islam yang di Solo, kalau teman-teman tahu. Di situ ada perdebatan antara ahli waris dan pengelola, di mana pengelola mengatakan dulu sang pendirinya sudah mengatakan itu wakaf, sementara ahli waris mengatakan itu bukan wakaf. Menjadi ribut karena tidak ada dokumennya. Dan asetnya itu bicara aset miliaran gitu ya. Puluhan miliar. Jadi sekali lagi kembali kita marakkan wakaf, apalagi nanti minggu depan kita akan ketemu, kita akan melihat bagaimana terminal bus itu sudah bisa didirikan dalam bentuk wakaf dan seterusnya. Tapi sekali lagi belum di negara kita. Sayangnya belum di negara kita. Gitu. Baik. Baik, insyaallah cukup jelas
ya Mas Rizky Ramadhani terkait dengan jawaban dari Pak Imam. Insya Allah, jadi sebenarnya memang kalau kita paham khususnya sebagai umat Islam terkait dengan instrumen-instrumen langit yang ada hari ini, maka sejatinya selesai permasalahan umat gitu ya Pak Imam ya, insya Allah. Ya, ya. Cuma masalahnya tadi banyak hal yang menjadi hambatan-hambatan baik dari sisi pengetahuan maupun yang lain. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan menjadi bagian dari penambah wawasan kita, sekaligus kita berkomitmen sebagai seorang muslim untuk bisa memberikan komitmen kita baik dalam bentuk wakaf maupun yang lainnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Baik, sebelum kita tutup, ada sedikit tayangan dari kami. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah Ta'ala memerintahkan kita selalu berlomba di dalam kebaikan. Dan berlombalah para hamba-hamba Allah yang mengalirkan kebaikan ke desa ini. Pasti ini dari hamba Allah ya? Iya Pak, alhamdulillah. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan mendapat kebaikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Jangan lupa doa setelah wudhu. Kita doakan hamba Allah ya. Maka dari harta terbaik, insya Allah wakaf meringankan beban. Berkah beras dari hamba Allah ya Bu. Alhamdulillah. Menjauhkan kita dari kemiskinan yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan yang melemahkan akidah, kemiskinan yang melemahkan akhlak, kemiskinan yang melemahkan amal soleh kita. Mohon bisa diterima Pak. Bismillah, saya terima modal usaha dari hamba Allah ini dan semoga berkah. Wakaf juga melesatkan produktivitas. Selamat datang di Sodako. Wahai hamba-hamba Allah, mari bersama membangun umat. Wah, banyak ya kambingnya hamba Allah. Melalui wakaf, sedekah jariah yang insya Allah terus alirkan manfaat abadi bagi diri kita di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya membangun kehidupan umat. Tahu wakaf, mau wakaf. Bersama Global Wakaf dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah sebelum kita tutup, kami juga mengajak para peserta, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa sama-sama rame-rame melakukan aktivitas wakaf, baik secara pribadi maupun korporasi. Adapun beberapa program yang ada di kami, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap, diantaranya sumur wakaf, kemudian juga lumbung beras wakaf, terkait dengan bagaimana kita hari ini mengentaskan kemiskinan ataupun melepaskan petani dari kemiskinan. Anda bisa langsung berwakaf secara tunai melalui tautan indonesiadermawan.id/lumbung beras wakaf ataupun /sumur wakaf. Dan juga hari ini kami membuka kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin melakukan zakat fitrah di Aksi Cepat Tanggap, bisa juga menyalurkannya melalui Global Zakat Aksi Cepat Tanggap dengan nilai per jiwa sebesar Rp40.000. Insya Allah di awal Ramadan ini kita sempurnakan Ramadan kita, sekaligus menyelamatkan saudara-saudara kita dari kemiskinan, dari kelaparan yang hari ini melanda di tengah wabah yang ada di dunia hari ini. Baik, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama untuk memberikan yang terbaik, untuk bisa memberikan amal kebaikan kita di bulan Ramadan insya Allah. Baik, kalau sudah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan khususnya kepada narasumber kita semuanya, Pak Imam Teguh Sabtono. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Imam sebelum nanti akhirnya kita akhiri dengan. Baik, jadi closingnya hanya satu, ada kesepakatan para alim ulama menyatakan apa sebenarnya harta sesungguhnya. Harta sesungguhnya hanya ada dua katanya, ilmu dan amal. Ilmu dan
waktu. Ya, ilmu dan waktu. Ilmu kita sama-sama tahu bahwa kalau kita mengumpulkan harta, maka kita menjaga harta kita. Tetapi kalau kita mengumpulkan ilmu, maka ilmu yang menjaga diri kita. Nah, adapun waktu itu hanya bisa diperoleh hanya dari dua. Pertama adalah jariah, yang kedua adalah memelihara generasi. Jadi itu adalah sebenarnya investasi yang sesungguhnya. Jariah itu tidak lain adalah wakaf, dan memelihara generasi adalah kita melahirkan sebanyak mungkin keturunan, tetapi yang pasti adalah harusnya keturunan yang soleh-solehah. Demikian, selebihnya itu adalah dunia. Baik. Baik, jazakallah khairan katsiran. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Imam Teguh Sabtono selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah kembali diingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pertemuan kita di pekan depan di waktu yang sama pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus kita bisa berthalabul ilmu dan juga meningkatkan amaliyah Ramadan kita dengan amaliyah terbaiknya. Mari sama-sama kita tutup aktivitas kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf selaku MC atau host pada kesempatan pagi hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.